Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Salasabila dari FM23B, Fakultas Farmasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai diabetes mellitus yang terjadi pada anak-anak. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Dari berita-berita yang sudah saya cari tahu, bahwa diabetes mellitus sudah menjadi hal yang umum pada anak-anak sekarang. Banyak anak-anak yang mengalami diabetes mellitus karena seringnya mengonsumsi makanan dan minuman-minuman kemasan. Seringkali diabetes mellitus dianggap sebagai penyakit dewasa, namun demikian diabetes mellitus dapat terjadi juga pada anak-anak maupun dewasa. Rata-rata penderita diabetes mellitus tidak mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes mellitus. Penderita baru mengetahui kondisinya ketika penyakitnya sudah berjalan lama dengan komplikasi yang sangat jelas. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan adanya kenaikan gula darah disebabkan oleh terganggunya hormon insulin yang memiliki fungsi untuk menjaga homeostasis tubuh dengan cara menurunkan kadar gula dalam darah. Gula darah adalah jumlah glukosa yang terdapat dalam darah. Glukosa ini kita peroleh dari makanan sehari-hari dan akan diubah oleh insulin untuk menjadi sumber utama energi sel-sel dalam tubuh. Insulin ini seharusnya diproduksi terus oleh pankreas. Nah, pada penderita diabetes, insulin yang harusnya cukup diproduksi pankreas ternyata kurang, sehingga banyak glukosa yang tidak bisa masuk ke sel dan terjebak di dalam darah. Jenis diabetes mellitus dibedakan menjadi dua, ada diabetes mellitus tipe 1 dan juga diabetes mellitus tipe 2. Pada diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat kerusakan sel beta pankreas karena proses autoimun atau idiopatik sehingga produksi insulin berkurang. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 suatu penyakit yang terjadi karena gangguan kerja insulin disebabkan oleh faktor kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Kasus diabetes mellitus di seluruh dunia umumnya didominasi oleh diabetes mellitus tipe 2. Tapi diabetes mellitus tipe 1 paling banyak menyerang pada usia anak-anak hingga remaja. Menurut data International Diabetes Federation, prevalensi diabetes mellitus tipe 1 pada anak-anak usia 0 sampai 14 tahun di dunia pada tahun 2019 adalah sekitar 1,1 juta kasus dengan angka kejadian tahunan sekitar 98.800 kasus. Berapa sih anjuran gula konsumsi dalam sehari? Nah, menurut Permenkes menganjurkan batasan asupan gula per hari maksimal yaitu 50 gram atau 4 sendok makan. Tapi banyak dijumpai produk pabrik minuman dengan kadar gula yang tinggi, bahkan hampir mencapai 50 gram. Seperti minuman bersoda, Sprite, Coca-Cola, dan Fanta yang memiliki kadar gula sekitar 35-40 gram per kalori. Kemudian, minuman teh manis kemasan juga mengandung kadar gula yang tinggi seperti teh botol, teh kotak, teh pucuk, new green tea, fruit tea, dan masih banyak lagi minuman teh dalam kemasan lainnya yang mengandung kadar gula yang tinggi. Kemudian, ada minuman boba atau bubble tea yang memiliki kadar gula bisa mencapai 50 gram sampai 80 gram per gelas besarnya. Minuman-minuman tersebut banyak dikonsumsi oleh anak-anak karena rasanya yang enak, manis, dan tersedia dalam berbagai varian yang menarik. Selain itu, tampilannya yang estetik pun sering membuat orang tergoda untuk membelinya, terutama pada anak muda. Namun, konsumsi berlebihan minuman ini bisa menyebabkan asupan gula yang tinggi yang lama-kelamaan dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes mellitus.
Gula yang berlebihan dalam tubuh membuat kerja insulin menjadi tidak efektif sehingga kadar gula darah sulit dikendalikan. Sebagian besar anak-anak menyukai rasa manis yang terkadang menimbulkan ketergantungan yang tidak disadari. Apa aja sih gejala diabetes meletus pada anak yang harus diwaspadai? Nah, yang pertama, banyak makan. Anak dengan diabetes meletus akan merasakan lapar terus-menerus. Rasa lapar ini didorong oleh jumlah insulin yang tidak memadai sehingga gula tidak dapat diolah menjadi energi. Kedua, sering haus. Anak akan merasakan haus terus-menerus karena ketidakmampuan tubuh memproduksi hormon insulin sehingga tubuh mengalami dehidrasi. Ketiga, sering buang air kecil. Anak dengan diabetes meletus akan lebih sering buang air kecil daripada frekuensi normal, terutama pada malam hari. Yang keempat, cepat lelah. Dan yang kelima, berat badan turun tanpa sebab. Penurunan berat badan yang drastis pada 2-6 minggu sebelum terdiagnosis. Kasus diabetes meletus umumnya lebih sering terjadi di negara berkembang daripada negara maju. Menurut International Diabetes Federation tahun 2017, terdapat 425 juta jiwa penderita diabetes meletus di dunia. Untuk wilayah Asia Tenggara, terdapat 82 juta kasus diabetes meletus pada tahun 2017 dan diperkirakan akan bertambah menjadi 151 juta pada tahun 2045. Sebagaimana data pada tabel, menurut International Diabetes Federation tahun 2022 bahwa Indonesia saat ini menjadi negara urutan kelima dengan tingkat prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah China, India, Pakistan, dan Amerika Serikat. Penyebab terjadinya diabetes meletus pada anak. Yang pertama, pada diabetes tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas oleh sistem imun yang menyebabkan produksi insulin berkurang drastis atau hilang. Kemudian ada faktor genetik. Kemudian faktor lingkungan seperti tingkat stres, paparan polusi udara, dan akses terhadap makanan yang sehat. Pada diabetes meletus tipe 2 disebabkan oleh gangguan kerja insulin yang biasanya terjadi karena obesitas, kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi gula dan kalori, serta faktor genetik atau keturunan. Pencegahan diabetes meletus pada anak. Upaya pencegahan harus dimulai sejak usia dini. Diabetes meletus merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dengan baik, yaitu dengan menjaga pola makan sehat. Dengan membatasi konsumsi gula sebanyak 50 gram atau 4 sendok makan perharinya, karena konsumsi gula bukan untuk dihindari, tubuh kita juga membutuhkan gula untuk menghasilkan energi. Maka dari itu, konsumsi makanan sehat seperti karbohidrat kompleks yang mengandung sedikit lemak jenuh dan tinggi serat larut dapat menjaga tubuh dari berat badan ideal sehingga dapat mencegah atau memperlambat munculnya penyakit diabetes meletus tipe 2. Yang kedua, mengajak anak melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki, berenang, dan juga bersepeda. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan kadar gula secara berkala. Dengan melakukan pemantauan secara berkala, diharapkan mencegah manakala ditemukan gejala penyakit diabetes pada anak. Berikut tabel kadar gula darah normal pada usia. Yang keempat, melibatkan peran keluarga dalam mencegah penyakit diabetes. Peran keluarga dalam perawatan diabetes meletus meliputi peran keluarga dalam pengaturan diet, pengaturan aktivitas fisik, pemantauan terapi obat, dan juga pemantauan kontrol dokter atau kesehatan. Penata laksanaan diabetes meletus pada anak. Tata laksana diabetes tipe 1, yaitu injeksi insulin. Pada anak menderita diabetes tipe 1 hampir selalu membutuhkan insulin. Pemberian insulin kerja cepat dianjurkan sebelum makan, 1,5 jam sampai 2 jam setelah makan, dan pada malam hari. Yang kedua, pemantauan gula darah. Ketiga, pola makan dan nutrisi. Disarankan mengonsumsi sayur dan buah, susu, gandum utuh,
daging rendah lemak dengan jumlah yang sesuai umur dan kecukupan kalori yang dianjurkan. Dan aktivitas fisik. Aktivitas fisik kurang lebih 60 menit setiap hari seperti aktivitas aerobik direkomendasikan untuk anak yang memiliki penyakit diabetes tipe 1. Tata laksana diabetes tipe 2 yaitu pertama, modifikasi gaya hidup dengan penurunan berat badan jika anak sudah mencapai berat badan yang tidak normal atau obesitas. Kemudian, diet sehat seimbang dengan membatasi asupan kalori dan gula sehingga tingkatkan konsumsi buah, sayur, dan juga serat. Kemudian, aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas sedang hingga berat perharinya, yaitu kurang lebih dari 60 menit, minimal 5 hari dalam 1 minggu. Yang kedua, pemberian obat metformin untuk anak usia di atas 10 tahun. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat yang cerdas perlu cermat dan memilih apa yang dikonsumsi setiap harinya. Mulailah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang, rutin berolahraga, serta mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minimal 2 liter air putih per harinya. Kebiasaan ini tidak hanya membantu menjaga kesehatan, tetapi juga berperan penting dalam mencegah penyakit diabetes dan menurunkan angka kejadian di Indonesia. Sekian dari saya mengenai edukasi penyakit diabetes mellitus yang terjadi pada anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.